Jumpa lagi di Adib TV. Ya, laptop convertible atau 2-in-1 yang seri terjangkau dari Advan ini akhirnya keluar juga versi terbarunya. Tentunya banyak sekali upgrade yang kami temukan di sini. Tenang, harganya cuma naik dikit. Dulunya itu 5,9 juta. Sekarang cuma naik ke 6 jutaan doang. Untuk prosesor, sekarang pakai Intel Core generasi ke-12 dengan 6 core di dalamnya. Jauh meningkat dibandingkan sebelumnya yang masih pakai prosesor dual core Intel Core generasi ke-11. RAM-nya yang dulu 8 GB onboard, yang satu ini 8 GB SODIMM, jadi bisa di-upgrade. Layarnya masih pakai panel IPS, tapi sekarang aspek rasio 16:10, jadi lebih luas ruang kerjanya. Tentunya ini pakai layar sentuh dan ada stylus dalam paket penjualannya. Bodi tetap pakai bahan metal dan baterai juga irit hingga 10 jam pemakaian. Ya, ini adalah Advan 360 Stylus Pro. Apakah ini akan jadi laptop salah harga lagi dari Advan? Ya, Advan memang terkenal dengan produk-produk laptopnya yang memiliki harga murah tapi tidak murahan. Contohnya aja Advan Work Plus yang pernah kita review beberapa waktu yang lalu. Bahkan kami bilang itu laptop yang salah harga. Nah, kali ini mereka kembali mencurahkan sebuah laptop convertible 2-in-1 dengan harga yang tetap terjangkau, yaitu Advan 360 Stylus Pro. Kita mulai aja pembahasannya dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i3 1215U. Fabrikasi udah Intel 7, 6 core, 8 thread, 10 MB Intel Smart Cache. IGP-nya pakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit. Tentunya IGP ini sudah support Quick Sync dan video AV1 juga. Untuk RAM-nya 8 GB DDR4 3200 single channel. Nah, ini adalah RAM SODIMM sekarang. Jadi bisa di-upgrade ke kapasitas yang lebih besar dan dijadikan dual channel biar lebih kencang. Untuk storage dia pakai 256 GB SSD NVMe PCIe 3.0 ya. Konektivitasnya pakai Intel Wi-Fi AC 9461. Wi-Fi-nya ini Wi-Fi 5 ya atau Wi-Fi AC. Bluetooth-nya versi 5.1. Kapasitas baterainya ada di 60 Wh dan dia pakai Windows 11 Home. Secara default bahasa yang digunakan di laptop ini adalah bahasa Indonesia. Tapi bisa diganti loh ke bahasa Inggris kalau dibutuhkan. Untuk body, form factor-nya adalah convertible atau laptop 2-in-1. Layarnya jadi bisa dibuka hingga 360 derajat. Jadi bisa digunakan dalam beberapa mode. Mode laptop seperti biasa, mode tent atau tenda, dan mode tablet juga bisa. Untuk materialnya adalah metal. Nah, ini menarik ya, karena meskipun harga terjangkau, dia tetap sudah menggunakan chassis dari metal. Ini membuatnya terlihat premium dan kokoh saat dipegang. Untuk desainnya tuh simple, polos, dan stylish. Sudut-sudut laptopnya menggunakan round design yang melengkung, mirip sebuah tablet. Terdapat logo Advan di bagian kanan dari back cover ini. Untuk warna ini abu-abu gelap ya, dimensi panjangnya 31,56 cm, lebar 22,9 cm, dan ketebalan 1,89 cm. Untuk bobot laptopnya aja di 1,56 kg. Chargernya adalah 205 gram. Total bobot kalau dibawa jadi 1,76 kg. Masih pantas untuk sebuah laptop 2-in-1 seperti ini. Untuk display, ini adalah panel IPS, ukurannya 14 inci, cukup besar ya, resolusinya Full HD 1920x1200, jadi rasionya 16:10, kekinian banget. Refresh rate-nya ada di 60 Hz, dan berdasarkan pengujian kami, gamut coverage-nya ada di 61,3% sRGB dengan gamut volume di 62,3% sRGB. Peak brightness-nya ada di 380 nits, cukup terang. Ini adalah layar touchscreen yang sudah mendukung penggunaan stylus pen yang sudah disediakan dalam paket penjualannya. Advan menyebutkan jika stylus pen ini mendukung 4096 pressure level. Stylus itu juga dilengkapi dengan baterai isi ulang yang dapat diisi melalui konektor USB Type-C. Uniknya, layar laptop ini ternyata punya permukaan non-glare, jadi dia minim pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan pemakaian. Biasanya laptop dengan layar touchscreen itu pakai permukaan yang glossy, yang mantul-mantul bayangannya. Yang ini enggak ya. Nah, untuk bingkai itu sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Sementara bingkai atas masih agak tebal, tapi wajar ya karena ada modul kamera dan mikrofon di atasnya itu. Nah, bicara soal kamera dan mikrofonnya, kameranya ini ternyata langsung pakai sensor 1080p 30 fps, kekinian banget. Dan dia juga dilengkapi dengan webcam privacy shutter yang berbentuk slider di bagian sisi kanan laptop. Jarang-jarang nih laptop harga segini punya fitur keamanan seperti ini. Menariknya, selain bisa blokir akses kamera, privacy shutter ini ternyata juga memblokir akses ke mikrofon. Lebih aman lagi jadinya. Untuk mikrofon memang ini belum dilengkapi dengan fitur noise cancelling, tapi mengingat harganya masih wajar-wajar aja sih. Untuk kualitas perekaman kamera hasilnya seperti ini. Lalu yang saat ini teman-teman lihat adalah hasil perekaman menggunakan kamera Advan 360 Stylus Pro.
Jadi bagaimana hasilnya? Sudah cukup oke kan? Oke, saat ini saya sedang berada di pinggir jalan untuk menguji kemampuan mikrofon dari Advan 360 Stylus Pro ini. Dan seperti yang teman-teman dengar, suara backgroundnya masih dapat terdengar, tapi setidaknya suara saya juga masih dapat terdengar dengan jelas di sini. Nah, untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah ke alas laptop yang posisinya ada di sisi depan laptop, jadi agak menghadap ke pengguna. Untuk kualitas suaranya, kita nggak bisa bandingkan ini dengan laptop-laptop kelas atas ya. Tapi sejujurnya masih lumayan. Kenapa? Karena speakernya itu cenderung menghadap ke kita sebagai pengguna. Jadi lumayan lantang. Walaupun memang sisi bassnya itu tipis banget ya. Tapi udah cukup lantang lah untuk kelas harganya. Nah, untuk konektor dan tombol. Di kiri ada satu USB Type-C, tapi ini konektor hanya bisa digunakan untuk charging laptop aja. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A, ada satu HDMI 1.4, dan ada USB 3.2 Gen 1 Type-C yang sudah mendukung power delivery, display output, dan transfer data. Di sebelah kanan kita lihat ada webcam privacy shutter untuk mematikan modul kamera dan mikrofon. Lalu ada tombol power, ada satu micro SD card reader dengan tray-nya. Ya di sini sayangnya karena dia pakai tray, jadi butuh alat semacam SIM card ejector untuk membukanya. Kemudian ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C. Konektor ini hanya mendukung transfer data, dia tidak dukung display output ya. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A dan ada Ethernet ya. Di sini ada satu Ethernet RJ45. Ini konektor yang langka untuk laptop tipe seperti ini. Bahkan laptop tipis yang harganya puluhan juta rupiah aja belum tentu punya. Lalu ada satu 3,5 mm audio combo jack dan ada Kensington lock slot. Untuk keyboardnya menggunakan bentuk ciklet yang klasik. Keyboard ini punya travel distance 1,2 mm. Ya, ini tergolong normal-normal aja untuk kelas harganya. Dan menarik lagi, ukuran tombol anak panah tetap dibuat sama besar seperti tombol lainnya, jadi nyaman untuk digunakan. Menariknya lagi, keyboard ini tetap dilengkapi dengan lampu backlit yang warna putih ya, dengan 3 tingkat kecerahan yang dapat diubah dengan tekan tombol function plus F9. Untuk touchpad ini ukurannya cukup besar di sini ya dan melebar. Posisinya center to body. Jadi lebarnya adalah dari tombol alt kiri hingga kontrol yang sebelah kanan. Nah, untuk sistem pendinginnya dia pakai sistem pendingin yang aktif dengan 1 kipas dan 2 heat pipe. Untuk lubang pembuangan panasnya itu menuju ke arah belakang. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performanya. Sedikit catatan ya, pengujian Advan 360 Stylus Pro ini kami lakukan dengan konfigurasi default RAM 8GB single channel dan kita juga coba di 16GB dual channel. Kemudian karena laptop ini pakai RAM bawaan cuma 8GB, kita akan menguji video editing di Full HD aja. Oke, kita coba dulu untuk konsistensi performanya pakai Cinebench R23 selama 30 menit. Untuk skor maksimum kita dapatkan di 4.566 poin. Dengan skor yang bisa dipertahankan di kisaran 4.500 sampai 4.400 poin. Nyaris nggak ada bedanya dengan skor tertingginya ya. Nah, untuk suhunya terlihat bahwa suhu sempat naik ke 83 derajat Celcius di awal run. Tapi kemudian distabilkan ke kisaran 65 sampai 69 derajat Celcius. Jadi adem banget di sini. Sekarang kita lihat konsistensi performanya kalau dia nggak kecolok ke listrik, jadi pakai baterai aja. Nah, ternyata sama seperti dicolok ke charger tadi, di sini skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 4.500 sampai 4.400 poin. Dengan skor tertinggi bisa mencapai 4.632 poin di awal run. Jadi performanya saat hanya pakai baterai atau dicolok ke charger tetap mirip. Jadi seperti laptop Evo ya. Ntar dulu, harganya kan murah banget ini. Oke, lanjut aja kita langsung coba dengan Adobe Premiere Pro 2024 ya. Untuk video 1080p 60 fps dengan durasi 2 menit 7 detik. Kalau kita ekspor dengan software only, single channel selesai dalam waktu 4 menit 45 detik. Dual channel selesai dalam waktu 4 menit 30 detik. Kalau kita pakai OpenCL, single channel 5 menit 20 detik dan dual channel 3 menit 32 detik. Jadi sebenarnya kalau mau editing dengan Adobe Premiere ini, kita lebih cocok untuk video yang Full HD 30 fps. Ya oke lah, kalau Full HD 60 fps bisa, tapi ekspornya agak nunggu dikit. Nah, saat exporting di awal suhu sempat spike ke 73 derajat Celcius, tapi kemudian dia stabil di kisaran 63 sampai 70 derajat Celcius. Entah kenapa di ujung akhir proses ekspor dia lompat lagi ke kisaran 80 derajat Celcius. Tapi biar bagaimanapun lompat tinggi-tinggi ke 80 itu tetap aja adem. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Kita coba dengan video 1080p 60 fps yang 2 menit 7 detik ya. Dengan single channel itu saya dalam waktu 9 menit 3 detik dan dual channel saya dalam waktu 6 menit 40 detik. Jadi kelihatan ya bahwa memang harusnya sih kalau mau ngedit pakai ini sih pakai video Full HD 30 fps aja lah. Nah, untuk suhu kerja dia di awal sempat spike ke 73 derajat Celcius, kemudian turun dan stabil di kisaran 64 sampai 70 derajat Celcius. Lanjut, kalau kita pakai CapCut seperti apa ya. Nah, kita pakai yang 1080p 60 fps 2 menit 7 detik tadi. Single channel saya dalam waktu 2 menit 6 detik dan dual channel saya dalam waktu 2 menit 3 detik. Ya, jadi kalau pakai software video editing ini jadi cocok mau pakai Full HD 60 fps, nggak ada masalah, kencang-kencang aja. Untuk suhu kerjanya, suhu terlihat stabil di kisaran 64 sampai 68 derajat Celcius dengan spike sedikit ke 71 derajat Celcius di awal run. Lagi-lagi adem banget. Oke, kita lanjut ke pengujian
gaming. Pasti pernah nanya gaming kan? Nah, tapi karena ini buat gaming ya, pasti optimalnya pakai 2 channel. Jadi kita langsung aja pakai setting 2 channel dengan RAM 16 GB. Lagian udah murah kok harganya sekarang ya. Nah, untuk Valorant 1920x1200 low, kita dapat 111 sampai 152 FPS. Dota 2 1280x800 kita settingnya ya. Di fastest render scale di 100%, kita dapat 25 sampai 35 FPS di scene berat dengan banyak unit dan efek. Kalau scene ringannya dapat di 50 sampai 60 FPS. Untuk Genshin Impact 1280x800 low, render scale di 1, FSR2-nya ditaruh di on, kita dapat 47 sampai 60 FPS. Sementara GTA 5 1280x800 normal, FXAA di on, Tessellation di off, kita dapat 48 sampai 78 FPS. Nah, untuk di game yang terakhir ini selama setengah jam, suhu CPU dari kisaran 66 sampai 68 derajat Celcius. Sementara untuk suhu permukaan, titik terpanas kami temukan di dekat exhaust dengan suhu mencapai 51 derajat Celcius. Tapi wajar, ini exhaust ya, bukan untuk dipegang-pegang juga. Untuk area keyboard itu hanya mencapai 41 derajat Celcius di bagian tengah keyboard. Sementara untuk palm rest suhunya ada di bawah 36 derajat Celcius. Nah, lanjut untuk storage test. Dengan kesadisme kita temukan bahwa kecepatan bacanya ada di 3352 MB per second dan tulisnya ada di 2127 MB per second. Ya memang bukan hasil yang dapat 5000 atau 7000, tapi itu kan ya untuk SSD yang kencang banget dan di laptop yang kelasnya jauh di atas ini. Untuk harganya kami rasa ini adalah hasil yang sudah tergolong kencang. Lanjut untuk pengujian baterai, brightness kita taruh di 150 nits dengan volume suara di 25% dan hasilnya untuk video playback offline ya 1080p, baterai baru habis setelah 10 jam 2 menit. Jadi untuk 6 jutaan biasanya target kami adalah di 8 jam. Ini dapat 10 jam, jadi hasilnya udah tergolong sangat irit. Nah, kalau chargingnya bagaimana? 30 menit pertama terisi di 26%, sementara dari kosong sampai penuh dibutuhkan waktu 3 jam 5 menit. Ini tergolong lama ya, tapi kalau lihat dari grafik, baterai udah terisi 92% di 2 jam. Kita butuh waktu ekstra 1 jam 5 menit untuk ngisi sisanya yang 8% tadi. Jadi sebenarnya dia kenceng sampai ke 92%. Sepertinya ini supaya baterainya lebih awet mungkin ya. Oke, untuk harga resminya ada di 6.999.000. Ini harga resmi dari Advan Indonesia ya. Tapi coba deh kalian cek di toko online. Dapatnya harga berapa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalian dapat harga berapa? Oke, dan ini sudah termasuk Windows 11 Home, ada stylus pen-nya dan garansi 1 tahun resmi dari Advan. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konfigurasi RAM bawaannya itu baru 8 GB. Sudah mencukupi sih sebetulnya untuk kelas harganya, tapi ya ini bisa disembuhkan sih sebetulnya kalau misalnya kalian ingin performa yang ekstra karena dia pakai SODIMM. Jadi kita bisa upgrade aja dan saran kami ya langsung upgrade aja lah ke 16. Lalu, untuk charging, untuk mencapai 100% ini tergolong cukup lama dan kemudian garansinya ini masih 1 tahun. Dari sisi menariknya, ini adalah salah satu laptop convertible termurah dengan layar IPS Full HD saat video ini dibuat. Sudah pakai stylus pula, jadi nggak usah beli-beli lagi. Dan yang paling penting adalah layarnya memang support stylus. Nyaman banget buat nulis-nulis notes atau catatan. Untuk latihan gambar atau sketching, ini juga oke banget ya. Dan dia sudah punya palm rejection, jadi benar-benar aman. Kemudian karena sudah pakai prosesor berbasis Intel Core generasi ke-12 saat digunakan untuk multitasking ringan, ini terasa nyaman banget ya. Ya prosesornya udah modern soalnya. Buat main game ringan juga masih bisa lah di sini. Lalu suhu kerjanya tergolong sangat aman. Daya tahan baterainya tergolong irit juga untuk kelas harganya. Bodinya juga pakai material metal yang terasa solid. Webcamnya udah punya privacy shutter dan udah 1080p. Layarnya pun sudah punya lapisan anti glare ya. Jadi ya lebih enak aja ngeliatnya kalau dipakai buat ngetik-ketik. Kemudian port-portnya masih cukup lengkap, bahkan yang besar-besar juga masih ada, sampai port untuk Ethernet juga masih ada. Nah pertanyaannya, ini cocoknya buat siapa? Ya, ini cocok untuk siapapun yang sedang mencari laptop convertible yang komplit performa kekinian, bisa di-upgrade tapi harganya masih terjangkau di 6 sampai maksimum 7 juta lah ya. Terutama kalau yang lagi mau coba untuk belajar gambar, sketching 2 dimensi ya, dan butuhnya perangkat Windows ya, daripada beli beberapa perangkat jadi satu aja, nggak usah beli tablet-tablet terpisah. Kan di sini stylusnya udah dikasih juga, udah 4096 pressure levelnya. Jadi tentunya buat pelajar atau mahasiswa juga cocok banget. Karena kelengkapannya juga udah oke, tapi ya memang tergantung kuliah kalian atau belajar kalian apa. Ya kalau DKV butuh editing yang berat itu lain cerita ya, itu butuh laptop yang kelasnya di atasnya lagi tentunya. Lalu untuk pekerja kantoran seharusnya juga bisa asal pekerjaannya sesuai dengan kemampuan si laptop ini. Kebanyakan sih kalau untuk office sih, wah ini gak ada masalah, enteng banget. Naikin aja ke 16 GB, udah nyaman banget. Sementara itu kalau mau dipakai buat edit video, ya selama dia ada di 1080p 30 fps sih pasti lancar-lancar aja. Bahkan kalau mau kencang sampai 1080p 60 fps ya pakai
pakai CapCut aja, enteng. Untuk programmer harusnya masih bisa ya, untuk pemula mungkin ya, selama software codingnya memang sesuai dengan laptop ini. Ya, dengan fitur super lengkap dan kemampuan sekencang ini setelah baterai yang mantap juga, rasanya Advan 360 Stylus Pro ini adalah rekomendasi kuat bagi kami kali ini untuk laptop convertible di harga 6 jutaan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.